satu bagian firman Tuhan dengan tema selera rendah. Memang selera rendah ini saya tidak tahu, karena bagian makanan yang dipilih oleh Esau ini, kalau mau bilang orang yang selera rendah itu makanan ini, saya coba pelajari apa kehebatan dari ini sup kacang merah ini. Kehebatan sup kacang merah ini apa? Kalau kita bilang jadi jenis makanan, kalau mungkin di sini ada bakso, ada capcay, ada pizza dan semuanya itu. Kalau kita bandingkan dengan kacang merah ini, kacang merah ada di mana? Di deretan mana? Apakah dia yang paling bawah sekali sehingga firman Tuhan bikin untuk Esau ini orang yang selera rendah? Mungkin dia pilih kacang merah, aduh kasihan. Coba kau pilih capcay kah? Yang hebat-hebat begitu. Tapi setelah saya coba pelajari itu sedikit, kacang merah ini ternyata bukan hanya makanan di bagian Israel sana waktu itu. Tapi sup kacang merah ini ternyata terkenal di seluruh dunia. Jadi sup kacang merah ini ternyata terkenal di seluruh dunia. Kalau di Eropa itu sampai makanan yang cukup dipuji-puji, yaitu seperti New Orleans style red beans. Red beans itu kacang merah. Jadi di Eropa saja ternyata kacang merah ini menjadi suatu jenis makanan atau sajian yang cukup mempunyai nama. Terkenal kalau mereka undang orang-orang penting, makanan ini mereka sajikan. Jadi New Orleans style red beans itu kalau di Eropa. Tapi di Asia juga ternyata makanan ini terkenal. Seperti sweet Asian dessert, itu juga kacang merah. Bahkan di Chinese itu red beans ini merupakan suatu makanan yang punya arti khusus, yang menyatakan cinta. Bahkan kalau orang bilang di situ dinamakan miss someone artinya kehilangan seseorang. Artinya hampir kalau makan ini seperti kita tidak ingat orang lain. Kalau makan ini sup kacang merah seperti kita tidak lupa orang lain. Kalau saya ingat apa yang Bapak Gembala bilang, aduh kalau sup pakai, karena ini red beans ini pakai daging dan tulang. Jadi kalau kacang merah pakai daging dan tulang, kalau kita bilang di sini itu mungkin brenebon kan? Ya. Itu kalau seperti saya mengingat Pak Pendeta bilang tulang kaspija, baru kemudian isap dia punya sum-sum itu. Aduh sampai rasanya tidak mau berhenti isap itu tuh. Jadi memang red beans ini, kacang merah ini mempunyai nilai yang cukup tinggi sekali. Dan memang setelah saya pelajari, memang Yakub ini tahu makanan yang paling, kalau kalorinya tidak usah diragukan. Kalau yang campur daging itu yang brenebon itu kalorinya bisa 300 sampai 400 kalori. Jadi tenaga itu mempunyai tenaga yang luar biasa. Jadi artinya Yakub ini tahu bagaimana harus menjatuhkan Esau ini, sehingga apa yang menjadi miliknya yang paling berharga itu Yakub bisa miliki. Jadi harus pilih makanan yang betul-betul menggoda Esau sehingga dia bisa serahkan milik satu-satunya itu. Jadi memang bahwa Yakub ini memang menyiapkan sesuatu yang harus membuat Esau harus menyerahkan apa yang menjadi miliknya yang paling berharga, yang tidak diberikan oleh dunia ini harus menjadi milik Yakub. Memang kalau orang-orang yang sudah biasa mengayal di laut itu pasti tahu bagaimana cara bikin ikan supaya ikan bisa makan umpan. Itu kalau kadang-kadang kasih umpan yang salah, ikan tidak mau makan.
Tapi kalau kasih umpan yang pas, itu kan dia kan bukan hanya cubit saya, tapi dia langsung telan. Dia telan karena di dalamnya ada mata kail. Jadi begitu dia telan, baru kita kemudian tarik begini. Mata kailnya nyangkut di mulut, dan kita bisa tarik. Jadi memang kita harus pintar-pintar bikin umpan yang menarik. Itulah hidup ini. Bahwa sekarang ini manusia semakin pintar. Jadi bagaimana iblis bisa buat manusia sehingga bisa menyerahkan milik satu-satunya yang paling berharga itu, dan dia dalam kekuasaan iblis. Dia harus bikin umpan yang paling baik. Jadi sekarang bagaimana caranya? Jangan sampai kita disebut jadi orang yang berselera rendah. Kenapa selera rendah? Kalau makanannya seleranya tinggi sekali, mahal ini. Bukan kayak bakso atau mungkin Indomie begitu harganya. Oh tidak, ini mahal sekali nih, red beans ini. Tapi bagaimana kita bisa bilang bahwa Esau ini selera rendah? Saya ajak kita untuk baca satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Ibrani 12 ayat 16-17. Ibrani 12 ayat 16-17. Kalau jemaat sudah mendapatkannya, saya akan membaca untuk kita. Ibrani 12 ayat 16 dan 17. Begini bunyi firman Tuhan. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Ayat yang ke-17. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Saya ulangi. Jangan ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Orang yang diberkati akan tetap diberkati. Mengapa kita mengatakan bahwa selera Esau begitu rendah? Padahal kalau kita melihat jenis makanannya, bukan makanan daerah, tapi makanan internasional yang harganya cukup mahal. Kenapa? Tapi kita katakan bahwa Esau punya selera rendah. Kenapa? Pertama, karena Alkitab sedang menyoroti Esau sebagai umat Allah, umat yang terpilih, umat yang kudus, imamat yang rajani. Jadi Alkitab menyoroti Esau ini bukan orang sembarangan. Esau ini dia adalah umat Allah, umat terpilih. Jadi dia punya kerohanian yang bagus. Umat yang kudus, imamat rajani, umatnya Tuhan. Jadi Esau ini bukan orang sembarangan. Dia ini orang yang punya kerohanian yang baik, yang mengerti firman Tuhan, bisa membedakan mana yang kekal,
Mana yang rohani, mana yang kudus, yang suci di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Kalau makanan, kalau dibandingkan dengan hak kesulungan itu tidak bisa pas, seperti langit dan bumi. Makanan itu hanya di bumi ini saja, dan sementara kita makan selesai. Kalau mati orang sudah tidak butuh makanan lagi. Tapi kerohanian itu, keselamatan, hak kesulungan itu memberikan kita hidup yang kekal. Nah itu oleh sebab itu kalau ini firman Tuhan bilang, tetapi kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kalau saya selalu bilang keluar dari kegelapan, saya selalu ingat kata-kata Pak Pendeta, orang Pegaf itu keluar dulu dari kegelapan, baru sekarang sudah jadi pejabat besar ini karena firman Tuhan. Artinya kita sudah hidup, sudah mengerti tentang hidup ini. Sama seperti Esau ini. Dia dulu orang berdosa, tapi Tuhan sudah panggil mereka keluar dari kegelapan dan mereka sudah mengerti kebenaran tentang hidup ini. Bahwa hidup di bumi ini hanya sementara. Maka kita butuhkan di bumi saja. Tapi kalau sudah mati, kita sudah tidak butuh itu. Tapi kita keluar menjadi orang percaya, maka hak kesulungan itu adalah hidup kekal di dalam Tuhan. Kalau kita pakai itu, kalau kita ganti dengan hanya sepiring kacang merah yang sebenarnya kita makan dan buang di dapur di kamar mandi, kasihan. Punya pikiran di mana? Harta yang begitu berharga, yang dunia tidak bisa memberikan, ganti dengan satu kacang merah itu. Makanya kita bilang, selera terlalu rendah sekali. Ganti hak kesulungan dengan hanya semangkuk kacang merah. Kasihan sekali. Sana rendah sekali. Mungkin kita belum melihat Esau begitu. Tapi apakah di zaman ini kita bisa tetap sebagai orang percaya, kita tetap membedakan yang kekal dengan yang sementara? Karena di dalam firman Tuhan, beberapa firman Tuhan itu bagian ini terus diulangi. Di bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, Esau ini tidak makan gratis, ya, tidak dikasih gratis. Pada saat itu Esau tidak ditawarkan makan gratis oleh Yakub. Kalau makan gratis ya sudah, kau tidak usah ganti dengan apa, kau makan saja sudah. Baru-baru ini saya di Manado, dan kemudian keponakan saya ajak kami pergi makan. Kemudian waktu di meja, kemudian kasih menu itu, yang di meja itu kasih, silakan tinggal pilih saja. Wah, saya pikir ini nanti kita pilih ikan di tempat yang mereka sudah siap, ikan-ikan di situ kita tinggal pilih. Mau cumi kah, mau apa, semua disiapkan di situ. Kemudian saya pikir, saya sudah di sana sudah makan ikan dagingnya. Tapi satu menu yang baru yang saya baru lihat ini, dagu ikan tuna. Saya pikir kalau dagu babi mungkin ada. Kalau dagunya ikan tuna ini masa dia dagu itu. Biasanya kalau kamu beli ikan di pasar itu, dia punya rahang ikan tuna. Itu dia biasa potong dia pudangin selesai, kepala itu dia hanya potong dari mulut begini, belah begini ke bawah, dia punya ini buang baru kepala itu yang kasih. Dia bagian kepala, bagian atas otak saya. Dia punya dagu itu, rahang itu terus buang. Saya mau tahu itu rahang itu apa, dia pakai apa itu rahang itu. Nah ini kan gratis, jadi kita bisa ambil. Tapi Yakub itu tidak kasih gratis, dia harus bayar. Nah ini yang bikin akhirnya Alkitab soroti bahwa ternyata Esau ini punya selera rendah. Kenapa? Di dalam Alkitab yang tadi kita baca itu, jangan ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya
untuk sepiring makanan. Nah, itu yang bikin dia punya selera itu rendah sekali. Karena kau punya harta satu-satunya dunia tidak bisa kasih itu. Kau pakai itu dengan satu piring kacang merah ini. Aduh, nafsu selera terlalu rendah sekali. Ya, mungkin sekarang kita bilang sama Esau, aduh kasihan, kau tidak bisa mengerti. Tapi situasi itu sekarang kita sedang hadapi. Jadi firman Tuhan ini dari beberapa terjemahan ini menolong kita untuk melihat bahwa yang bikin selera rendah itu bukan hanya soal makanan. Karena kebutuhan hidup manusia di bumi ini bukan hanya soal makanan. Itu yang bikin kita bisa terjebak seperti Esau. Mungkin Esau terjebak dengan kacang merah karena pada waktu itu dia dalam keadaan lapar. Terus kemudian langsung Yakub kasih kacang merah yang makanan yang internasional ini kasih sama Esau. Jadi lapar, kemudian dia ada makanan yang bergizi begini. Dia tidak berpikir panjang. Sudah, sudah kau ambil sudah. Dia sumpah, mau tidak kau ambil sudah. Sebentar saja kau matimu, kau ambil sudah. Dia tidak pikir tentang apa yang dia pakai untuk beli atau bayar ini sup kacang merah ini. Dunia tidak bisa kasih. Hak keseluruhan ini hanya Tuhan yang kasih. Kau akan diberkati oleh ayahmu, dan kau akan diberkati, dan orang yang diberkati akan jadi berkat. Maaf ya. Jadi itu yang bikin akhirnya selera Esau ini, kita bilang, kau punya selera terlalu rendah sekali. Makanan seperti tidak ada makanan lain lagi. Apa kau tidak bisa masak sendiri kan? Itu harta satu-satunya yang dunia tidak bisa kasih. Kau kasih tukang makanan itu, aduh kasihan sekali. Ini kita lihat beberapa terjemahan yang bilang tentang dia mau nyangkut nih. Kau punya baterainya Pak? Ini bahasa Indonesia masa kini bilang begini. Jagalah supaya jangan ada yang hidup cabul atau tidak menghargai hal-hal rohani. Jadi cabul itu bisa, kita punya selera rendah itu karena kita tidak menghargai hal-hal rohani. Kita tidak menghargai hal-hal rohani seperti yang dilakukan oleh Esau. Ia menjual haknya sebagai anak sulung hanya untuk satu mangkuk makanan. Itu tidak menghargai hal-hal rohani. Itu juga sebenarnya orang bilang kita selera rendah. Kita tidak menghargai hal-hal rohani. Mari kita kebaktian. Sudah. Tuhan tahu apa yang kita perlukan juga. Nanti kita pergi nanti minggu depan baru kebaktian. Kita bilang, itu kan kita tidak menghargai hal-hal rohani. Firman Tuhan bilang, apa yang engkau mau supaya orang lakukan kepadamu, lakukanlah itu kepada orang lain. Tidak usah. Biar dia cari sendiri. Tapi kalau kita mau lakukan, itu hal-hal rohani. Beberapa waktu lalu ada anak-anak yang tidak sopan kepada orang tua, bahkan berkelahi dengan orang tua. Saya coba pergi melerai mereka. Mereka bilang, orang tua juga tidak betul, tidak pernah kebaktian juga. Bicara juga janji-janji mengkosong saja. Saya bilang hati-hati. Ini bukan saya bilang, ini firman Tuhan bilang. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umur. Itu kalau anak-anak begitu kan mereka tidak menghargai hal-hal rohani. Ini firman Tuhan yang bilang. Nah, kalau kita sudah mulai tidak menghargai hal-hal yang rohani, kita mulai menjadi orang yang selera rendah seperti Esau. Nanti lama-lama tidak menghargai lagi.
Nanti kalau orang tua bilang, kau cari orang yang percaya, kau jangan yang mau kawin sama orang yang tidak percaya Tuhan. Anak bilang apa? Sekarang juga sama-sama Kristen juga bakal lahir di rumah juga. Sama. Kawin dengan orang yang tidak percaya Tuhan juga kadang-kadang baik, orang yang sopan. Kadang-kadang kawin dengan orang Kristen sama-sama juga bakal lahir tidak jujur, tidak menghargai hal-hal rohani. Firman Tuhan bilang gelap dan terang tidak bisa bersatu, tidak bisa dipersatu. Itu firman Tuhan bilang. Tapi orang tua tegur anak-anak bilang, itu hal-hal itu biasa dalam kehidupan ini biasa. Mereka tidak menghargai hal-hal rohani. Nah, itu juga mulai lama-lama kita mulai punya selera rendah. Jadi orang-orang muda bilang, semua agama sama saja. Hanya jalannya yang beda. Yang kita lewat ini, dia lewat sana yang pakai bawang putih di atas, tapi kita lewat gereja. Orang bilang agama sama. Oh, tidak, beda. Firman Tuhan jelas beda. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, melalui Yesus. Itu firman Tuhan bilang. Tapi anak-anak muda sekarang mulai tidak percaya dengan hal-hal rohani. Itu juga lama-lama bikin kita punya selera rendah. Yang lain, penerjemahan yang lain. Ini Ibrani 12 ayat 16, Alkitab yang terbuka. Itu. Dan pastikanlah supaya jangan ada orang yang berbuat cabul atau tidak suci seperti Esau yang menjual hak kesulungannya demi semangkuk makanan. Berbuat cabul diartikan di situ sebagai tidak suci. Memang Tuhan kita adalah Allah yang kudus. Kita tidak lagi mementingkan hal-hal yang suci. Memang mulai kelihatan. Nanti lihat, seringkali orang tua sudah mengajarkan kita bahwa sebelum makan, bahkan kita sudah mengerti bahwa sebagai orang percaya, kita selalu bersyukur untuk makanan. Sebelum makan kita berdoa, kita bersyukur untuk makanan. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini saya bisa hadapi makanan. Karena hari ini ada banyak orang yang tidak punya makanan seperti saya. Mereka bekerja mati-matian, tidak dapatkan makanan. Tapi hari ini saya dapat makanan. Tuhan terima kasih, kita bersyukur. Tapi seringkali apa namanya, terus berdoa, makan saja. Kita tidak mengenai hal-hal yang suci. Itu lama-lama kelamaan kita boleh menjadi orang yang selera rendah. Lagi kita lihat terjemahan yang lain. Hati-hatilah supaya tidak ada seperti Esau yang melakukan dosa percabulan, tidak pernah berpikir tentang Allah. Mewarisi sesuatu dari ayahnya, tetapi Esau menjual semuanya untuk sekali makan. Aduh, satu kali makan kau jual hak kesulungan. Waduh, terlalu rendah sekali selera. Ya, tidak pernah berpikir tentang Allah. Tidak pernah berpikir tentang Allah juga membuat kita lama kelamaan kita menjadi orang yang selera rendah. Mungkin orang bilang Esau itu karena lapar, tapi seringkali kita tidak berpikir tentang Allah. Beberapa minggu lalu saya pernah khotbahkan untuk mencari teman hidup. Seringkali kita merasa begitu gampang. Gampang, karena ganteng, karena cantik, gampang dapat teman. Jadi hari ini sudah terus berdoa lagi. Kita sendiri bisa dapat sendiri, tidak usah lewat orang tua lagi cari, tidak usah. Tapi kita tidak berpikir tentang Allah. Allah yang menciptakan atau menyelenggarakan pernikahan itu supaya ada satu turunan yang sungguh menjadi berkat bagi dunia ini. Dan di melalui turunan itu nama Tuhan dipermulia. Jadi orang mulai lama-kelamaan tidak berpikir tentang Allah, itu disebut dengan selera rendah.
atau dosa percabulan. Memang segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia ini dan kedagingan, makan minum, itu selalu dihubungkan dengan percabulan. Saya pernah baca buku dari dosen saya, rektor Dr. Dorothy Marx. Dia bilang orang sekarang ini mulai samakan makanan itu dengan seks. Kalau orang haus kan mesti minum. Kalau orang lapar mesti makan. Jadi orang mau seks harus lakukan itu. Kalau di dalam bukunya dibilang, kenapa samakan dengan makanan, seks dengan makanan? Makanan itu orang tidak makan mati. Kalau seks, orang tidak seks tidak mati. Kenapa bikin sama begitu? Tapi sekarang dunia bikin, kalau orang-orang yang tidak takut Tuhan, tidak hidup suci, tidak berpikir tentang hal-hal rohani, selera makin hari, selera rendah. Jadi memang mungkin dunia ini dengan segala macam cara akan mempengaruhi kita supaya taruh umpan-umpan yang hebat supaya kita menjadi orang-orang yang selera rendah. Apakah itu teman hidup? Apakah itu dengan makanan? Apakah itu dengan pekerjaan? Popularitas sekarang bikin orang lupa diri. Ya kita menjadi orang-orang yang selera rendah. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu ada keluarga yang mereka hidup di Pulau Lemon dan saya lihat anak-anaknya bagus. Dia karena dia majelis penatua, jadi saya senang anak-anaknya, anak-anak Tuhan, mereka tinggal di Pulau Lemon. Beberapa waktu kemudian saya lihat salah satu anaknya mulai jual-jual ikan di pasar. Baguslah, mereka selalu ke laut mancing dan sebagainya, dia jual-jual ikan. Tapi ternyata saya lihat lama-lama itu bukan ikan yang mereka cari sendiri. Tapi ada satu Pak Haji yang punya perahu, mereka tangkap ikan, tapi yang jualnya bukan masyarakat mereka, tapi kasih kita pun masyarakat sini. Jadi akhirnya bapak ini yang punya anak-anak yang majelis ini mulai jual ikan. Wah, ikannya laku sekali karena mereka lihat, wah ini orang Papua yang jual, jadi pasti mereka cari sendiri, padahal tidak. Kalau orang yang tidak berpikir tentang hal rohani, pasti bapak ini punya anak-anak ini pasti mulai berhati-hati. Kenapa bisa begitu pekerjaan dikasih dengan hanya jual ikan saja dikasih imbalan yang cukup tinggi? Lama kelamaan saya lihat, wah bapak ini punya anak sudah tidak pulang-pulang lagi sana. Di sini dia kasih tempat kos, di sini tempat supaya tidak usah pulang-pulang ke Pulau Lemon. Wah, akhirnya beliau nih mulai naik. Lama kelamaan saya lihat begini, beliau sudah mulai keluar, anaknya itu mulai pakai motor. Sudah, wah hebatnya, jual ikan ini mulai berhasil. Lama kelamaan satu hal yang bikin saya kaget, tiba-tiba saya lihat pakai topi putih. Saya bilang, oh sudah, kita mungkin terjebak seperti Esau. Kita menjadi orang yang selera rendah hanya karena pekerjaan, tanpa kita pikir tentang Tuhan. Karena kita tidak berpikir tentang hal rohani, kita tidak berpikir tentang kesucian, lama-lama kita menjadi orang yang selera rendah. Dan mungkin juga pasti sudah dikasih istri yang tidak sama imannya. Kita lihat, mungkin kita bicara soal Esau karena makanan, tapi kita bisa terjebak. Kita menjadi orang yang selera rendah. Mungkin pekerjaan juga kita, kedudukan juga hati-hati. Jangan sampai kita menjadi orang yang punya selera rendah seperti Esau. Banyak sekarang, zaman ini sudah berubah. Kalau kita tidak berhati-hati, apa yang kesalahan yang sudah dilakukan oleh Esau,
Jangan sampai kita bikin kesalahan yang sama. Tidak menaik. Apa akibat selera rendah atau nafsu cabul Esau? Esau begitu memandang rendah berkat Tuhan atau berkat rohani. Apa akibatnya? Karena suatu waktu kita yang semua yang percaya ini, kita punya level sama dengan Esau, orang yang sudah diberkati. Dan kita semua yang sudah percaya kepada Tuhan, firman Tuhan bilang, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperoleh kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Ketika Esau ini pada saatnya sebagai anak sulung harus diberkati oleh ayahnya Ishak, tidak lagi. Berkat itu sudah diberikan kepada Yakub. Bapaknya bilang, tidak. Berkat itu sudah diberikan kepada Yakub. Dan Yakub menjadi orang yang diberkati. Esau menangis di hadapan Ishak. Papa sudah tidak ada berkat lain lagi, masa satu-satunya itu? Tidak ada. Karena orang yang diberkati akan tetap diberkati. Sekalipun kau menangis tapi air mata darah keluar, tidak ada berkat lain. Orang yang diberkati akan tetap diberkati. Kami pergi ke Israel dengan Pak Bupati dulu, waktu Pak Gubernur masih jadi Pak Bupati. Kami lewat masuk Yerusalem, baru di gunung itu, di padang gurun itu, kami lihat ada rumah-rumah yang mereka bikin di batu-batu. Terus saya tanya orang yang antar kami, the best. Saya bilang, itu rumah-rumahnya siapa yang tinggal di batu-batu di situ? Dia bilang, itu orang suku Edom. Suku Edom. Suku Edom. Oh, di firman Tuhan dia bilang, suku Edom adalah sukunya Esau. Esau yang tidak diberkati. Israel itu sebenarnya begitu megah sekali. Masuk Yerusalem begitu megah. Tapi mereka bikin rumah di batu-batu di padang gurun. Karena memang mereka tidak diberkati. Suku Edom itu. Itulah firman Tuhan. Jangan sampai saatnya kita seperti Esau ini. Kita menangis di hadapan Tuhan. Kita menjadi orang yang tidak diberkati. Karena kita tidak menghargai hal-hal rohani. Kita tidak takut Tuhan. Kita tidak menjaga kudusan, kesucian. Kita menjadi orang yang selera rendah. Saya sering kali melihat kita hidup di atas lumbung padi. Di Papua itu, luar negeri semua mereka kejar Papua itu. Kalau bilang Kanaan itu penuh dengan susu dan madu. Dunia sekarang ini bilang Papua itu penuh susu dan madu. Tapi jangan kita seperti orang Israel yang hidup di atas kemiskinan, di atas tanah Papua yang penuh dengan susu dan madu. Kenapa? Karena kita menjadi orang yang selera rendah. Kita tidak takut Tuhan. Kita tidak berpikir tentang hal-hal rohani. Kita tidak pegang janji dan berkat-berkat Tuhan ini lepas dari tangan kita. Mungkin orang tua seringkali kalau mengajar anak-anak muda sekarang, kata-kata yang seringkali saya dengar, orang tua bodoh. Tahu apa? Memang karena dunianya sudah berbeda. Dulu kita masih kerja manual, sekarang tuh sudah teknologi canggih. Kadang-kadang kita tekan-tekan HP salah itu, aduh, ini bagaimana sampai begini nih? Aduh, anak tolong dulu. Baru anak bilang, makanya dia terlalu pintar. Dia tekan-tekan dan sudah bagus. Karena memang dunianya. Coba kalau waktu itu lahir pada zamannya kita orang tua dulu, oh dia tidak bisa dayung, harus pakai bantu. Kita dulu pakai kalam batu, kita hanya tulis hapus. Sekarang ini main pakai komputer semuanya. Tapi orang tua punya pengalaman yang anak-anak tidak bisa miliki.
Anak-anak harus hidup sekian tahun lagi baru bisa kumpul pengalaman yang orang tua punya. Tapi kalau anak mau rendah hati sedih, cerita dengan bapak, hargai orang tua, tanya, pasti pengalaman sekian tahun itu dia dapat hanya sebentar saja. Saya sudah menghadapi itu, jadi saya ingin anak-anak di zaman ini rendah hati, tunduk kepada orang tua. Maka pengalaman yang orang tua punya itu akan menjadi milikmu. Berkat yang orang tua miliki itu akan menjadi milikmu. Berkat Tuhan yang berikan kepada orang tua itu, Tuhan akan berkati kau melalui orang tuamu. Kata-katanya, doanya, engkau berhasil. Tapi engkau rendahkan orang tuamu, sama dengan Esau yang selera rendah, dia tidak mengenai hal-hal rohani. Mari kita yang hidup pada zaman ini, kita jangan bikin kesalahan seperti Esau. Karena memang kita yang percaya ini, kita akan mendapatkan, kita semua menjadi anak sulung. Karena itu firman Tuhan. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Jadi firman Tuhan akan membuat kita, supaya kita pada tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaan di bumi ini. Orang apa agama apapun, tapi kita menjadi anak sulung dari semua ciptaan. Jangan sampai kita lepas kesulungan itu, jangan sampai kita lepas hanya karena sepiring makanan yang sebentar habis. Mari kita jaga kerohanian kita. Kita takut Tuhan supaya kita tidak selera tetap tinggi. Di akhir zaman ini, zaman yang penuh tantangan, persaingan, popularitas, dan kebutuhan hidup yang mendesak. Apakah kita masih tetap menjaga iman percaya kita sebagai orang-orang percaya dengan selera tinggi sebagai anak-anak sulung? Kita jaga selera kita. Kita punya selera harus tinggi sebagai anak-anak Tuhan. Jangan sampai kita punya selera rendah seperti Esau, menjual hak kesulungan itu hanya untuk pekerjaan, hanya untuk teman hidup, hanya untuk popularitas. Jangan. Karena dunia tidak bisa berikan apa yang kau miliki itu. Keselamatan itu dunia tidak bisa berikan. Tuhan sudah kasih untuk milik kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan kita menjadi orang yang selera rendah. Mungkin saat ini kita mungkin kesulitan, tapi sudah. Mungkin itu dengan supaya kita bisa ingat Tuhan. Kalau kita senang terus, nanti kita lupa Tuhan. Seringkali kalau istri saya bilang, sudah, kita makan sayur saja ya. Hari ini tidak ada daging. Saya bilang, Ma, Tuhan ajar kita supaya jangan makan daging terus. Nanti kolesterol tinggi dong. Jadi kalau sudah sayur begini baru Tuhan bilang, iya, jangan daging terus, kalau begini baru sehat. Oh itu iya, terima kasih Tuhan. Kita nikmati itu dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita jaga kita punya selera itu tetap tinggi. Kita tahu bahwa Tuhan menyediakan semuanya sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Seringkali kita harus mengalami kesulitan supaya kita ingat Tuhan. Jangan senang-senang terus. Mungkin seringkali kalau terpeleset sedikit jatuh baru kemudian orang bilang. Makanya ya balik-balik baru kita bilang, aduh Tuhan, ampuni saya. Saya suka enakan jadi balap dan motor bagus lagi. Nah, Tuhan ajar kita supaya kita jangan lupa Tuhan. Jadi kesulitan-kesulitan itu biasa. Tetapi semua kesulitan-kesulitan itu selalu di baliknya ada pelangi kasih. Kesulitan bagaimanapun, badai bagaimanapun, nanti setelah itu kita lihat, oh pelangi kasih, kita ingat Tuhan. Tuhan selalu menyediakan yang terbaik dalam hidup. Sudah banyak contoh-contoh sekarang ini, saya hanya angkat dua saja. Jadi Corbusier itu orang Kristen. Luar biasa berhasil itu. Bukan hanya oleh perusahaan-perusahaan, tapi dia juga dipakai oleh presiden juga. Le Corbusier. Apa yang kurang? Tapi dia kasih tinggal Tuhan. Dia jadi Islam. Sekarang naik. Tidak. Sekarang mungkin tergoncang di dalam keluarganya. Jangan sampai kita seperti ini contoh tadi itu udah firman Tuhan Esau. Tapi yang kita lihat di sekitar kita,
Ada dua yang saya catat di sini. Yang pertama itu Deddy Corbuzier. Yang kedua ini yang baru ramai sekarang ini, Ruben Onsu. Pasti semua tahu ya. Ruben Onsu itu sudah punya istri yang cantik dan punya anak 2 perempuan, dan bahkan dia rindu supaya punya 1 anak angkat laki-laki. Siapa itu? Bertrand Gasake. Bertrand sudah jadi anak angkatnya, sudah bahagia, sudah bagus. Tiba-tiba apa yang dia lakukan? Dia melirik siapa itu? Siapa itu? Penyanyi tua itu zamannya saya. Desi Ratnasari ya, dia lihat itu. Wah. Akhirnya apa ya? Mungkin Desi Ratnasari mungkin bisa Kristen. Akhirnya apa? Pindah agama. Supaya apa? Bisa mendapatkan Desi Ratnasari. Setelah pindah agama, tidak jadi. Dia mau kembali, sudah tinggalkan mereka. Kayak tali putus ini, tali putus dia jatuh tengah-tengah. Sekarang apa? Dia lihat Georgia kayak yang datang kembali mulai asuh dia buat anak-anak 2 itu dengan Bertrand kayak itu. Dia rasa iri hati, cemburu. Dia kembali mulai lewat pengadilan supaya asuh itu tetap dia. Kau ini bagaimana? Kau sudah dapat yang bagus, dengan anak sudah bahagia, Tuhan sudah berkati. Kau kemarin saudara rendah sampai dengan Esau betul-betul. Hanya untuk dapat nenek yang itu sama zaman dengan saya. Kalau saya umur 67 sekarang, mungkin dia juga mungkin zaman-zamannya Desi Ratnasari kami sama zaman. Orang muda. Ruben Onsu orang muda baru kemarin. Kau kasih tinggal istri yang cantik dengan 2 anak itu. Kau jadi Islam baru sekarang. Kau mau kembali lagi berusaha untuk kasih mereka. Ini contoh-contoh yang ada di sekitar kita. Kita jangan bikin kesalahan-kesalahan yang sama. Karena situasi kondisi ini iblis akan pasang umpan yang paling menggigit sehingga kita lupa kita ada dihadapkan seperti Esau. Nanti kita sudah terjebak baru kita ingat, saya salah. Ya. 2 contoh ini mengingatkan kita supaya jangan lagi bikin kesalahan. Kiranya Tuhan terus menopang kita, orang-orang percaya istimewa jemaat GPKI Pedrik. Tuhan terus tolong orang-orang percaya sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan sehingga tidak menjual hak keseluruhan kita dengan kebutuhan dunia yang sementara ini. Jangan karena kebutuhan hidup, jangan karena popularitas kita jual hak kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan dengan hanya kebutuhan-kebutuhan yang sebentar. Waktu hidup ini saja, mati sudah tidak butuh lagi. Kita jangan menjadi orang yang selera rendah, tapi kita menjadi orang-orang yang punya selera tinggi. Karena kita anak-anak Tuhan yang diberkati. Amin. Mari kita berdoa.